tersangka pembunuhan itu dilakukan oleh sekelompok geng motor, guys. Halo guys, jumpa kembali bareng gue Mars di Sempat Cerita. Pada episode kali ini gue pengen ngebahas salah satu tragedi atau mungkin lebih tepatnya kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Entah kenapa gue harus ngebahas ini karena beberapa permintaan teman-teman di kolom komentar dan juga ramainya kembali diperbincangkan kasus kematian dua remaja ini di beberapa media sosial. Mungkin dari semua teman-teman sahabat cerita sudah sama-sama tahu jika kasus ini melibatkan dua remaja berusia 16 tahun yang bernama Vina dan Eki dari Cirebon. Nah, namun kali ini gue pengen ngebahas sisi kejadian sampai bagaimana pihak berwajib melakukan penelusuran sampai dengan penangkapan terhadap korban pada kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini. Dan inilah Sempat Cerita, tragedi dan kasus. Sebelum gue bercerita, gue tetap meminta dukungan kepada semua sahabat-sahabat Sempat Cerita untuk perkembangan channel kami dengan memberikan subscribe, like, dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang kami sajikan di setiap minggunya. Kami juga meminta semua rekan-rekan, sahabat-sahabat Sempat Cerita yang mendengarkan video kali ini untuk memberikan komentar yang positif dan kritik yang membangun untuk perkembangan channel kami ke depannya. Jadi gini guys, dari sumber yang gue dapetin di Detik News, Polresta Cirebon menangkap 8 pelaku kasus pemerkosaan sekaligus kasus penganiayaan dan pembunuhan. Sebenarnya gila nggak sih? Kalau ada 8 orang membunuh, menganiaya sekaligus memperkosa satu orang. Dan ini terjadi di Kabupaten Cirebon pada bulan Agustus kalau nggak salah, tahun 2016 yang lalu. Kasusnya memang sudah terjadi sangat lama, tapi entah mengapa banyak faktor yang mengakibatkan kasus ini kembali diangkat di berbagai media sosial. Salah satu faktornya mungkin ingin diangkatnya tragedi atau kasus ini ke dalam layar lebar. Para tersangka yang ditangkap merupakan anggota geng motor. Mereka telah melakukan aksi jahatnya membunuh pasangan kekasih remaja yang udah gue sebut namanya tadi. Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus sekitar pukul 10 malam. Para tersangka ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon. Ini juga dipertegas oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, yaitu Kombes Polisi Yusri Yunus dalam pesan singkatnya. Pak Yusri kemudian menjelaskan awal mula dari peristiwa tersebut. Kedua korban awalnya dikira meninggal akibat korban kecelakaan lalu lintas biasa di wilayah Talun, Kabupaten Cirebon. Pada saat akan dilakukan penguburan, pihak kepolisian menaruh kecurigaan atas kematian kedua korban tersebut. Lalu polisi memiliki asumsi lain atas kematian keduanya. Pak Yusri menyampaikan kembali, awalnya orang tua mereka mengira bahwa anak laki-lakinya dan juga korban wanita merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Namun, polisi menaruh kecurigaan karena ada kejanggalan yang dilihat oleh anggota di lapangan. Pak Yusri juga melanjutkan, saat itu petugas melihat kematian keduanya tidak wajar. Ini dari sisi polisi ya, jadi bukan dari sudut pandang masyarakat. Dari keterangan yang didapat, polisi meyakini keduanya meninggal akibat pembunuhan. Menurut Pak Yusri, salah satu alasannya ya karena teman-teman korban yang melaporkan adalah mantan kelompok XTZ ke pihak kepolisian. Polisi pun bergerak untuk mengusut kasus tersebut setelah dilakukan pengembangan berdasarkan bukti dan saksi dari teman-teman korban. Ternyata kecurigaan pihak kepolisian pun terbukti jika kedua korban remaja ini tewas akibat dibunuh, bukan kecelakaan. Dan diindikasi tersangka pembunuhan itu dilakukan oleh sekelompok
geng motor guys. Pak Yusri kembali menyampaikan, ternyata benar kata Pak Yusri, setelah melakukan pengembangan terkait dengan bukti, laporan dan lain sebagainya, mereka tewas karena dibunuh. Para tersangka ditangkap di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Pak Yunus juga melanjutkan, setelah menangkap para tersangka, polisi kembali melakukan pemeriksaan dan mereka mengakui kalau mereka telah membunuh kedua korban tersebut. Korban yang bernama Eki dikeroyok dan dianiaya sampai meninggal, sementara teman perempuannya yang bernama Vina yang cukup ramai diperbincangkan secara bergiliran oleh para pelaku diperkosa. Saat itu kedua korban dan beberapa rekannya sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon. Kemudian sekelompok motor melakukan pelemparan batu terhadap teman-teman korban. Lalu terjadi aksi kejar-kejaran menurut Pak Yusri nih. Karena korban dan rekan-rekannya melarikan diri, para pelaku mengejar dan memepet korban Eki yang tengah membonceng kekasihnya yang bernama Vina. Setelah dipepet, korban dipukul pakai batu sehingga jatuh di flyover Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara rekan korban yang lainnya itu kabur. Tak cukup melihat korban tersungkur ke aspal setelah mendapatkan hantaman dari bambu, para pelaku langsung membawa keduanya ke tempat sepi dan gelap, tepatnya di depan SMP 11 Kali Tanjung tersebut. Disitulah sepasang kekasih ini menerima penganiayaan hingga meninggal dunia setelah dinyatakan tidak bernafas. Para pelaku membuat sebuah alibi untuk menghilangkan jejak dan aksi keji mereka. Ini yang menurutku cukup kesel. Pelakunya udah melakukan penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan gilanya melakukan pengalihan alibi. Jadi untuk mengelabui para petugas, mereka membuang korban di TKP awal di jembatan flyover Kepompongan. Jadi seolah-olah mereka korban kecelakaan lalu lintas, kata Pak Yusri nih. Polisi mengamankan 8 orang yang diduga sebagai tersangka. Kemudian salah satu korban yang bernama Muhammad Rizky, yaitu kekasih dari Vina, merupakan putra dari salah satu anggota Satuan Reserse Narkoba yang ada di Polres Cirebon Kota. Sampai dengan saat ini kasusnya masih dikembangkan.